Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Hamalia dengan NIM 1301620003. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana sih pembuktian bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat di GeoGebra. Nah, mungkin untuk yang pertama kita langsung aja kita ke aktivitas 3 yang pertama, pembuktian jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita ke tool polygon. Seperti biasa, kita buat terlebih dahulu segitiga sembarangnya. Kita buat segitiga sembarangnya, klik titik A, titik B, titik C, lalu kembali ke titik A. Nah, untuk membuktikan atau melihat besar sudut dari sudut A, B, dan C, kita ke tool angel. Di sini ada tool angel. Nah, lalu kita jika ingin mengetahui titik A ini besar sudut dari titik A, kita tinggal klik titik ketiga buah titik yang ada di segitiga tersebut gitu. Dimana posisi yang di tengah itu adalah yang akan kita cari. Misalkan kita mencari titik A, kita klik dari B ke A dan ke C. Nah, maka akan muncul di sini besar dari sudut A yaitu 95,87. Lakukan hal yang sama kepada titik C dan titik B. Kita ingin mengetahui titik C, berarti kita klik dari A ke C dan yang terakhir ke B. Lalu jika ingin mengetahui titik B, kita mulai dari titik C ke titik B dan ke titik A. Nah, ini dilakukan jika teman-teman ingin mengetahui sudut dalamnya, yaitu lakukan searah searah dengan jarum jam. Jika ingin mengetahui sudut luar segitiga, mungkin bisa ke kebalikannya, yaitu berlawan arah dari jarum jam. Kita coba untuk membuktikan benar nggak sih jumlahnya itu 180 derajat. Kita ke press kalkulator. Oke, kita pindahkan dulu si segitiganya biar kelihatan. Oke, kita coba hitung ya teman-teman. Di sini ada sudut A itu 95,87 ditambah 45,41 ditambah 38,72 sama dengan. Oke, benar, di sini terbukti bahwa jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, misalkan kita geser-geser pun jumlahnya akan tetap sama teman-teman. Jumlahnya akan tetap 180 derajat. Nah, kita tarik kemanapun jumlahnya akan tetap segini ya teman-teman. Akan tetap 180 derajat. Nah, lalu mungkin kalau misalkan teman-teman ngerasa ribet nih harus dihitung satu-satu sudutnya gitu baru dijumlahin. Ini ada langkah cepatnya. Sebentar. Kita hide dulu si besar sudutnya. Oke. Nah, teman-teman setelah membuat sebuah segitiga, teman-teman bisa langsung ke angel, lalu klik di dalam bidang segitiga tersebut. Klik coba ya. Nah, jadi secara otomatis langsung membentuk langsung menampilkan besar dari masing-masing sudutnya. Itu untuk segitiga. Kita sekarang ke yang segi 4. Kita ke poligon lagi, buat sembarang segi 4. Oke, lalu seperti tadi kita langsung ke angel, klik tengah-tengah bidangnya. Nah, akan muncul sebuah masing-masing dari sudutnya. Kita coba hitung ya. Ini ada, sebentar. (76,86) ditambah 76,38 ditambah 101, berapa nih? 101,8 ditambah 104,90 dengan
360. Benar, jadi terbukti bahwa besar dari sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Misalkan kita mencoba membuat yang membuat yang sama besar gitu ya, biar ketara. Ini 4. Oke. Kita ke angel lagi. Klik. Nah, jadi 90 ya teman-teman. 90 dikali 4, 360 derajat. Jadi terbukti bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat dan jumlah sudut-sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Meskipun kita udah ubah bentuknya, titiknya kita pindahin kemanapun, itu akan tetap menghasilkan 360 derajat untuk si 4 dan juga 180 derajat untuk si segitiga. Kita langsung ke aktivitas yang selanjutnya, aktivitas 4. Nah, di sini membuat lingkaran luar segitiga. Jadi kita membuat lingkaran yang berada di luar sebuah segitiga. Gimana sih caranya? Oke, yang pertama kita ke poligon terlebih dahulu. Kita buat segitiganya dulu, sembarang aja. Oke. Nah, lalu di sini kita membuat sebuah titik tengah di masing-masing garis gitu ya. Kita di sini ke midpoint or center, klik midpoint or center. Lalu kita klik di dua titik yang akan kita ketahui titik tengahnya. Misalkan titik A dan B, klik di A dan B. Nah, akan muncul titik tengah itu titik D. Lalu kita lakukan yang sama kepada A dan C dan ke C, B. Oke. Setelah itu kita buat sebuah garis tegak lurus di tiap titik tengah masing-masing garis gitu. Kita ke sini ke bagian sebentar perpendikular line di sini. Nah, gimana caranya? Kita klik dari si garis dan juga titik tengahnya. Misalkan kita klik garis AB dan juga ke titik tengahnya yaitu D. Kita lakukan yang sama kepada garis BC, titik tengahnya F, dan juga di garis AC, titik tengahnya yaitu E. Nah, setelah itu di sini ada titik temu antara ketiga garis tegak lurus ini. Kita coba ke intersect ya. Untuk membuat sebuah titik di antara titik temu ini, klik di titik pertengahannya. Oke, setelah itu kita tinggal membuat sebuah lingkaran luarnya. Gimana caranya? Kita ke circle with center through point. Nah, lalu kita tarik dimulai dari titik tengah G ini. Klik di titik G, lalu kita tarik keluar sampai si lingkaran ini menemui titik A, B, dan C. Nah, kita klik di C. Oke, nah di sini sudah terbentuk sebuah lingkaran luar segitiganya. Coba kita kita misalkan untuk membuktikan ya, meskipun kita pindah-pindah si titiknya, di titik A-nya kita ubah di sini, di B-nya kita pindahkan juga, si lingkaran ini tetap akan berada di luar segitiga gitu. Nah, untuk menghilangkan garis bantunya biar kelihatan jelas, kita hide si G. Oke. Nah, jadi pokoknya misalkan teman-teman mau diubah si B-nya, si A-nya, itu akan tetap menghasilkan bahwa si lingkaran ini berada di luar segitiga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di aktivitas 3 dan 4 ini. Terima kasih dan selamat mencoba.